diciptakan oleh Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang. Cahayanya mengalahkan semua cahaya yang berasal dari langit. Sobat Rizki rahimakumullah, sebagaimana yang digambarkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya bahwa surga adalah tempat yang indah dan mulia. Namun tahukah sobat bahwa ternyata dari semua keindahan tersebut ada beberapa benda surga yang keberadaannya sampai di bumi yang kita pijak. Bahkan salah satunya ada di negeri kita tercinta. Apa sajakah kira-kira benda tersebut? Hajar Aswad. Bagi umat Islam, Hajar Aswad ini pasti sudah sangat sering mendengarnya. Batu berwarna hitam yang terdapat pada salah satu sisi Ka'bah di Masjidil Haram Mekah ini dipercaya salah satu benda yang berasal dari surga yang ada di bumi. Hal ini sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa batu ini dibawa malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Azraqi. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877. Mengapa tidak menjadi putih lagi? Tentu kita bertanya, kenapa tidak menjadi putih lagi dengan kebaikan manusia dan tauhid orang-orang yang benar? Jawabannya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Allah telah menetapkan hal ini meskipun Allah mampu mengubahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah berkata, sebagian orang yang menyimpang menentang hadis ini, mereka berkata, bagaimana bisa hitam karena kesalahan orang musyrik tetapi tidak bisa kembali menjadi putih dengan ketaatan ahli tauhid? Maka dijawab oleh Ibnu Qutaibah, jika saja Allah berkehendak, maka bisa saja. Akan tetapi, Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna, bukan terwarnai, berkebalikan dengan warna putih. Al-Muhabib At-Tabari menjelaskan bahwa ini agar menjadi pelajaran bagi manusia dan bias dilihat. Beliau berkata, tetap putihnya warna batu adalah sebagai pelajaran. Jika saja kesalahan pada batu menjadi keras, maka lebih berbekas lagi pada hati. Hajar Aswad juga akan menjadi saksi hari kiamat. Sebisa mungkin kita berusaha menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya ketika melakukan ibadah haji dan umrah, karena ia akan bersaksi di hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Batu makam Nabi Ibrahim. Batu ini dahulu menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan batu ini juga berada di sisi Ka'bah. Pada batu tersebut hingga kini masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam.
Konon ceritanya, batu ini dahulu memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun Allah memadamkan cahaya tersebut karena andaikan cahaya tersebut masih ada dan digabungkan dengan cahaya Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bumi ini. Tentang Hajar Aswad dan makam Ibrahim ini, Rasulullah SAW bersabda, "Rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat." Makam Ibrahim adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Tempat pijakan itu adalah batu ajaib yang dikaruniakan Allah sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim, di mana batu itu dapat bergerak naik turun sesuai kemauan Nabi Ibrahim ketika beliau membangun tembok Ka'bah. Telapak kaki Nabi Ibrahim membekas di batu pijakan itu. Batu pijakan itu diturunkan oleh Allah dari surga bersama-sama dengan Hajar Aswad. Kedua batu yang menjadi aksesoris Baitullah ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Padanya Baitullah terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim." Quran Surat Ali Imran ayat 125. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Seperti dituturkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang berasal dari surga kecuali rukun Hajar Aswad dan makam. Seperti Hajar Aswad, makam Ibrahim ini diturunkan oleh Allah dari surga lewat malaikat Jibril, dan Allah akan selalu menjaganya. Dan kelak mendekati hari kiamat, kedua batu ini akan ditarik kembali ke surga. Pada batu pijakan itu, kedua telapak kaki Nabi Ibrahim membekas jelas. Dalamnya 100 cm, panjang tapak 27 cm, dengan lebar 14 cm. Jarak tapak antara kaki kanan dan kaki kiri 1 cm. Saat ini makam Ibrahim telah disapu perak, tetapi bekas telapak kaki masih terlihat dengan jelas. Namun tidak nampak bekas jari kaki karena makam ini dulunya terbuka sehingga hilang akibat terlalu sering disentuh orang. Letak makam Ibrahim kurang lebih 8 meter arah timur Ka'bah, sejajar dengan Multazam. Pada masa Raja Faisal, makam Ibrahim dikelilingi dengan bangunan kecil beratap yang dikurung dengan marmer seluas 130 kali 180 cm dengan ketinggian 75 cm. Bagi kaum muslimin diisyaratkan untuk sholat di makam Ibrahim. Kini makam Ibrahim telah dipagar sedemikian rupa agar tidak diperebutkan oleh jamaah yang mau menyentuh atau menciumnya. Sebab hal-hal yang seperti itu bisa mengundang pada kesyirikan. Jamaah hanya dapat melihat bekas tapak kaki Nabi Ibrahim dalam kaca yang dipagar sangat indah berwarna keemasan. Cincin Nabi Sulaiman. Menurut riwayatnya, cincin Nabi Sulaiman diciptakan oleh Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang. Cahayanya mengalahkan semua cahaya yang berasal dari langit. Cincin tersebut memiliki 4 sisi, dan di setiap sisinya tertulis kata. Pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya
wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, kullu syai'in halikun illallah. Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, tabarakta ilahi la syarika laka. Maha suci Engkau, Maha Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin Nabi Ibrahim apabila dikenakan mengeluarkan cahaya yang begitu terang, yang kemudian akan mengumpulkan para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Yang mana manusia dan jin sebagai bala tentaranya, angin sebagai kendaraannya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjaannya, dan para malaikat sebagai utusannya. Nabi Sulaiman pun pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, surat Sad ayat 35. Ya Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran surat Sad ayat 35. Kayu gaharu. Di Indonesia, pohon gaharu banyak ditemukan di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Kayu gaharu ini juga dipercaya menjadi salah satu benda yang berasal dari surga. Kayu gaharu mengandung gupal yang harganya sampai puluhan juta rupiah per kilonya. Itulah mengapa kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Bagaimana tidak mahal, asalnya saja dari tempat yang sangat indah. Pohon dan kayu gaharu begitu terkenal dan sangat mahal lantaran mengandung resin yang berbau harum dan banyak digunakan dalam industri obat-obatan maupun kosmetik. Kayu gaharu ini juga menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Namun sayangnya, berbanding lurus dengan mahalnya kayu gaharu, akhirnya berimbas juga pada semakin langkanya pohon ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perdubaan mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pohon tin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah kuldi, maka seketika itu pakaian beliau terlepas, sehingga tanpa sehelai benang pun di tubuh Nabi Adam. Karena malu, beliau kemudian mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari Nabi Adam. Ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Daun tin sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Itulah 5 benda surga yang ternyata juga ada di bumi. Sudah ada yang pernah melihat sobat? Kalau belum, jalan-jalanlah biar tahu bahwa dunia itu luas dan kuasa Allah meliputi seluruh alam semesta. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.